di akhirat. Kalau kita melihat peringatan Allah itu sebagai kasih sayang Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jangan berpikir gini, jangan mau diajak berpikir setan gini. Bolak-balik ancaman rokok. Jangan ya. Jangan berpikir gitu. Karena semua orang akan rugi kecuali yang apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Semua orang rugi kecuali orang yang apa? Tawasau, berpesan, bernasihat, saling mengingatkan, saling hati. Tawasau bis haqqi di dalam hal-hal yang hak, watawasau bis sabr dan di dalam kesabaran. Jadi loh ya, semua secara manusiawi kadang ya GG juga kadang ya gitu ya ada. Jangan pikir sampean tok dah. Bos kok ngono topiknya. Kok gitu aja. Saya juga kadang berpikir begitu. Tapi hal-hal manusiawi itu jangan sampai ditunggangi hal-hal syaitani. Apa? Nah, terus kemudian males ngaji. Menutup telinga. Yang kemarin itu. Ya ja'aluna asabi'ahum. Ya. Ya ja'aluna asabi'ahum. Minas sawa'iqi. Mereka menutupkan jari-jarinya ke telinganya karena takut mati ketika ada petir menyambar. Biar. Nah, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka untuk orang-orang yang mendustakan. Itu kan petir itu. Biar gitu. Nah, orang-orang yang mendustakan kan merasa kesambar petir terus nutup telinga. Nah, sampean jangan ya. Karena insya Allah sampean dan saya bukan orang yang mukadzibin, bukan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan ayo berusaha untuk tidak mendustakan, maka tidak usah tutup telinga ya. Oke? Karena Al-Quran sebenarnya adil, balance, seimbang. Ayat-ayat yang atas kemarin bicara tentang indahnya surga. Tentang cantiknya bidadari, gantengnya bidadara, tentang kemewahan dan kebebasan di surga. Ayat-ayat kemarin toh, nah, itu namanya basyiron. Apa? Kabar gembira. Nah kemudian biar nggak terlena, Allah juga memberikan penyeimbang apa? Nadhiron. Tentang kabar peringatan. Nah, ayat 28 ini bicara tentang peringatan sampai ayat 3 ini. Wailun, celakalah lil mukadzibin, untuk orang-orang yang mendustakan. Maka jangan bosan dulu ya. Bareng-bareng. Inṭaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Sana kamu. Sudah nanti di sana itu. Sana masuk jeguro situ. Melompatlah kamu. Sana pergi ke tempat sesuatu yang dulu kalian dustakan. Banyak kan manusia sekarang yang bahkan Islam sekalipun loh mentertawakan ancaman neraka. Dan orang-orang yang mencintai itu nanti akan dikata-katai sama malaikat seperti ini. Intaliqu ila ma kuntum tukadzibun. Ila ma kuntum bihi. Di sana itu. Itulah kalau kamu yang dulu sudah diajak bicara itu males, diajak bicara itu malah ketawa ketiwi, diajak bicara itu malah mencibir, diajak bicara tentang ancaman siksa kubur, siksa neraka, kamu bilang, dongeng. Tuh sekarang lihat dongeng enggak tuh? Karena nah, di saat yang sama
disebutkan yang dhaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'abin la dhalili wa la yughni minal lahabi innaha tarmi bisyarori kal qusri. Di saat seperti itu, ya, pergilah kalian kepada naungan asap neraka yang memiliki 3 cabang. Wah, bilang dalik, ya Allah, bilang dalik. Gimana naungan 3 cabang itu? Jilatannya, nah itu bilang dalik. Panas api neraka itu, dulur, panasnya itu ribuan kali lipat daripada panas api di dunia. Kalau sampean sekarang aja lah. Coba, ayo praktek yuk. Boleh. Ya, yang dimaksud salasa zilalin, ya, dalam tafsir ini disebutkan adalah mempunyai 3 gejolak, yaitu di kanan, di kiri, dan di atas. Ini berarti 3 naungan apa maksudnya? Api yang ada di neraka, ya, jadi gini dulu ya. Saya pernah lihat orang ini enggak ada ini ya. Saya lihat orang dikremasi ya, dikremasi. Jadi kalau lihat orang dikremasi ya, itu kan orang dimasukkan gitu ke dalam kayak kulkas gitu, tapi ini dia kok bukan dingin, tapi kulkas itu bukan kulkas ya, kayak lemari besi gitu. Jadi dimasukkan ke lemari besi mayat itu. Ternyata begitu masuk lemari besi itu lemari besi yang di dalam itu memang sudah ada semprotan api ya. Semburan api itu dari atas, dari samping kanan kiri. Juga dari bawah enggak ya kan? Dari samping kanan kiri. Jadi akhirnya memang pembakarannya sempurna, hancur ya orang dikremasi itu. Jadi makanya kremasi itu kayak semacam orang dibakar habis memang. Ya. Di depan kanan kiri itu benar-benar hancur. Nah, yang di sini disebut salasa zilalin atau 3 naungan itu misalnya 3 sorotan gitu. Kalau di proses kremasi itu memerlukan waktu sekitar 4 jam ya. 4 jam. Jadi untuk agar manusia tubuh manusia itu benar-benar jadi abu itu biasanya dibakarnya itu sampai 4 jam. Nah, karena harus membakar itu sampai tulang-tulangnya juga harus kebakar itu. Jadi, gimana cara kita menyadarkan diri kita ya, biar saya ingin menunjukkan sedikit saja, sekilas saja tentang ya ini bukan neraka ya, tapi sebagai gambaran kita supaya kita ini punya rasa takutlah terhadap mau dibilang balik ya. Di sini disebutkan ya, jadi coba sana kamu pergi sesuatu yang dulu kamu dustakan. Nah, ada jilatan 3 jilatan api itu. Api di neraka itu kan udah bawa korek semua. Bawa korek semua tuh loh. Coba ambil korek kayak. Nih saya juga bawa korek nih. Saya bawa korek api nih. Nah, coba. Sudah bawa korek semua? Bawa lilin? Lilin tahu pokok angel. Coba nih, dulur. Bawa lilin nih. Nah, sekarang
Ini biar praktek kita ini, biar tahu nih. Ini coba lihat. Kita bawa lilin Pak Jo, korek atau lilin Pak Jo? Enggak, beneran, biar kita bukan hanya di angan-angan ya. Coba bawa korek atau lilin coba. Inilah, bawa korek atau lilin. Sudah bawa? Coba lihat siapa yang bawa. Mana Pak Puji? Suruh ambil lilin. Enggak punya lilin, enggak punya korek. Bawa ke atas gini sih. Nah, semuanya bawa. Nah, lilinnya Bu Suratmi kok pukul gitu. Nah, netes nanti itu. Lilin aja, bawa lilin. Mudah-mudahan punya lilin semua. Nah, dah. Nah, ini punya lilin nih. Nah, sekarang yang sudah punya lilin itu ada cairannya ya. Ya. Sekarang teteskan di tangan. Teteskan di tangan nih. Nah. Nah. Emas ya. Ya, biar ngasain panas sama itu. Nah, sekarang tempel nih. Tempel di tangan nih. Nah, sekarang coba tangannya di atas ini. Tangannya. Saya nggak ingin sama menyakiti diri, tapi coba. Coba. Ini coba. Tangan saya cuma berapa detik ini? Belum ada setengah detik dulu. Sakit. Coba ayo mau nyoba semua. Ayo Pak Jo nyalain koreknya Pak Jo. Nah, sekarang coba tangan yang satunya taruh atas ini Pak Jo. Coba kuat berapa detik Pak Jo. Nah. Sakit Pak Jo. Semuanya. Ya tahu Pak Tris? Sakit Pak Tris. Cuma sedetik nggak sampai. Nggak sampai setengah detik, panas. Nggak sampai setengah detik. Padahal di neraka itu dulur, panasnya api ribuan kali dari cuma panasnya lilin ini. Dan tidak hanya setengah detik. Coba seret. Coba dong. Inilah. Mau tak ajak netes karena kan enggak bahaya ini hemat tak ajak biar praktek. Aduh. Nah. Sakit. Sakit toh. Sakit. Teman kita apa kelebihan kita pasti tahu semuanya. Apa kok? Selama sendiri nih. Selama ini kita merasa baik-baik saja, seolah tidak ada apa-apa. Siapa? Tidak ada apa-apa siapa? Sayyidah Az-Zahra ini. Buat ceramah sendiri ini. Ya, jadi ini yang ngaji sini, yang dengerin sini tuh. Ajak praktek kok. Ayo. Ini loh sampai tangan saya gini. Padahal ini nanti kalau di neraka dulur, ya, saya nggak tega coba toh. Wes, nggak usah banyak ngaji-ngaji banyak-banyak. Ini loh. Nah ini kalau di telapak tangan, coba di lidah. Ya, lo bener, maka jangan dicoba. Maksud saya begini. Ini dicoba nih. Aduh, sakit. Belum ada setengah detik. Padahal nanti di neraka itu manusia yang mukadzibin itu selamanya. Istilah dulur. Seberat apapun penderitaan di dunia, tidak ada apa-apanya dibanding penderitaan di akhirat. Tidak ada apa-apanya. Kalau kita bicara di situ, sampean, jangan sampean ya. Orang-orang yang mendustakan itu akan dikatakan intoliku makuntum itu kadibun. Kamu karena pergi sana itu neraka yang dulu kamu dustakan, kamu ejek-ejek, kamu hina-hina, katanya ndak ada, katanya bakasan kok gitu aja nih. Sementara intoliku wiladili sementara neraka saat itu memiliki 3 cabang jilatan. Saya ingin menampakkan ke sampean sebuah video tentang kremasi ya. Kremasi. Biar kelihatannya posisi kremasi itu. Saya juga beberapa kali lihat itu hanya video sih, enggak pernah lihat langsung. Pernah lihat tapi enggak bisa kan kelihatan dari luar. Itu jilatan itu memang dari kanan, dari kiri, dari atas. Jadi jilatan itu memang benar-benar
dia dihancurkan. Jadi prosesnya itu kan ini loh, ya, saya ingin menunjukkan kesampaiannya. Bagi yang belum pernah lihat kremasi ya. Nah, ini coba ya, lihat. Jadi bagi yang belum seperti ini loh kremasi itu. Jadi ini kayak pertama dimasukkan seperti ini. Jadi lemari besinya seperti ini. Jadi ini peti yang dimasukkan ke sana. Ya. Nah, ini yang di dalam ini. Nah, proses di dalam sini ini saya ingin tunjukkan ke sampean bagaimana sebentar. Ini ya. Setelah dimasukkan ke dalam lemari besi tadi itu, kemudian begini prosesnya. Nah, ini kelihatan batok kepalanya nih. Ini batok kepalanya. Jadi dibakar itu dari bawah, dari kanan, dari kiri. Ini mayat orang yang dikremasi ya. Kalau kremasi ini kan di modern kayak orang-orang Buddha itu kan, yang Cina-Cina itu kan rata-rata dikremasi. Ini kepala orang ini. Nah ini sudah mulai hancur dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Ini dibakar ini dipercepat ya pembakaran karena proses pembakaran manusia itu kan sekitar memakan waktu sekitar 4 jam. Karena memang tidak gampang ya membakar tulang gitu. Karena tulang manusia itu kuat sekali. Nah inilah. Nah bayangkan begini, tetapi di neraka itu tidak dalam keadaan mati, tapi dalam keadaan hidup. Dalam keadaan hidup dulu. Jadi ini yang dimaksud Quran tadi, dari depan, dari atas, ini kan dijos juga dari atas nih, lalu dari kanan, dari kiri, gitu. Nah, kemudian sambil dikumpulkan ya punya. Nah, kalau di sini kan manusia yang mengumpulkan, kalau di akhirat sana itu kan tangannya yang masih nyolok ke atas nih. Hancur sudah dulu. Di dunia aja kita sudah ditunjukkan bagaimana jasad yang ini kan jasad bisa jadi seorang perempuan yang dulu ketika hidup ya dibedakin, ya digincuin, ya dikasih eyeshadow, dikasih blush on, ya dikasih skincare, yang dulu dikenakan baju bermerek, dinaikkan kendaraan mewah, dimasukkan rumah megah, jadinya nih loh. Cuma jadi apa? Abu. Nah, inilah. Telur, makanya lo itu loh. Nanti akhirnya ya kilatan api semacam ini naudzubillah min dzalik yang akan menghabiskan manusia di akhirat. Di situ disebut ka'annahu seakan-akan ia unta yang berwarna kuning. Nah, jadinya cuma gini loh manusia itu. Ini sudah. Ini jadinya. Alah, manusia. Inilah, ini tengkorak-tengkoraknya tadi. Ya, jadi cuma ini manusia itu cuma ini ya sudah jadi itu manusia. Ya itu manusia. Saya dulur ya. Jadi kembali ke sini. Jadi yang dimaksud di sini padahal la dhalili wala yughni minal lahabi, tidak ada yang dapat menolak atau melindungi manusia dari gejolak api neraka. Innaha tarmi bisyararin kang qasri. Sungguhnya api neraka itu seperti lontaran bunga api yang bergejolak tinggi. Kalau tadi kan cuma kecil ya. Di sini disebutkan seperti bangunan tinggi apinya. Ka'annahu jimalatun sufrun. Seakan-akan onta yang berwarna kuning jilatannya. Waduh,
Tidak bisa dibayangkan karena seperti surga yang juga tidak bisa dibayangkan pikiran, maka neraka juga kedahsyatannya jauh melampaui yang bisa kita bayangkan. Ya, dulur ya. Jadi kalau ada orang atau penceramah yang ngajak sampean untuk tidak takut neraka, sementara Quran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mewanti-wanti kita agar khawatir dengan ancaman neraka, wes sampean minggir, aman minggir. Jangan mau dininya bobokkan ya. Tentu neraka bukan untuk membuat kita kemudian lemes, enggak kerja, enggak gitu konsepnya. Neraka itu justru membuat kita semangat. Semangat apa? Semangat menghindari. Begitu loh. Misalnya begini ya, misalnya begini. Jadi Shiratal Mustaqim itu nanjak ini, naik gini ya, naik. Nah ini jalan terjal nih, jalan terjal. Nah tidak ada pilihan lain kecuali jalan terjal ini. Kanan kiri kita jurang. Kalau sampai jatuh, ya wis mati, jelas hancur tubuh karena di bawah selain banyak binatang buas juga batu-batu yang lancip itu. Nah, kita tidak ada pilihan lain kecuali naik jalan yang terjal itu. Maka ancaman jurang yang dalam dan binatang yang buas di bawah itu, bebatuan yang lancip itu, harusnya membuat kita bukan kok kemudian males aku, ya malah jatuh. Harusnya malah membuat kita kemudian jangan sampai saya jatuh. Sama dengan kita di dunia ini. Kita lah punya pilihan cuma ini, Shiratal Mustaqim, yakni Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi alladzina an'amta 'alaihim pilihan yang pertama. Yang pilihan yang kedua, maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang dimurkai dan tersesat kan gitu. Nah, kalau dimurkai tersesat ujungnya neraka. Kalau an'amta 'alaihim ujungnya surga. Kita tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti an'amta 'alaihim alladzina an'amta 'alaihim. Siapa? Para nabi, para rasul. Ya sudah, maka ancaman neraka itu menjadikan kita menjadi trigger atau stimulasi kita untuk semangat. Jadi jangan malah dijak setan, Mas, bicara neraka malah bikin males. Lalu sampean yang keliru di dalam memahami. Harusnya malah justru membuat kita itu. Sudah pernah saya contohkan ketika ada orang sakit di rumah sakit, ya. Kemudian ada yang kakinya dikip, ada yang dioksigen, nggak bisa apa-apa, miring aja susah. Tapi begitu ada tabung gas meledak, lari semua tuh kan. Jadi itu menjadi penyemangat. Maka ancaman neraka harus membuat kita makin punya energi ekstra untuk keluar. Ya, makanya anfusakum wa ahlikum naro. Sekali lagi panas wajo, telur semua lo panas. Aduh, ya, ayo dihindari. Terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ada yang tanyakan? Silakan. Kalau dinyatakan. Izin, Gus. Monggo, Bu Dia. Selama tinggal di Bali apa nggak pernah ngelihat itu pembakaran ngaben tuh, Gus? Sering. Ya hampir sama dengan cremation itu kan jadinya. Ya, malah lebih ini. Cuma tadi saya tidak memakai contoh itu karena saya khawatir menyinggung. Ngaben bisa makan dengan ini, wah bahaya kan ada yang merekam ini mesti. Oh, gitu. Ya. Jadi, kalau saya di sini pernah menghadiri cremation, cuman kalau di sini kita nggak bisa ngelihat sih. Memang saya pernah juga ya bukan lihat itu, tapi memang nggak bisa lihat kan itu masuk di dalam mesin begitu, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Kalau kremasi nggak bisa dilihat karena di dalam, tapi kalau ngaben bisa kita lihat, karena terbuka kan. Iya. Terus katanya jenazah itu
masih merasakan sakit itu, Gus. Kira-kira Benar. kalau dibakar itu apakah juga merasakan siksaan neraka gitu ya, Gus? Jadi wallahu alam kalau yang non muslim ya, dalam kepercayaan Islam itu hadisnya itu ada memang. Jadi tubuh manusia itu masih merasakan sakit ketika belum di ya mayat manusia itu, jenazah itu masih merasakan sakit ya. Jadi makanya kita disarankan untuk merawat jenazah itu dengan baik. Ya, dengan baik. Makanya kita juga jeritan mayat itu ada ya. Jadi makanya yang memandikan mayat itu harus hati-hati, harus karena dalam hal itu dia melihat dari atas itu, katanya dari atas dalam arti bukan kok di atas, tapi melihat bahwa dia ketika itu Rasulullah juga pernah dawuh, diceritakan oleh Aisyah itu ketika tengah menunggu Rasulullah kembali ke rumah, mengucapkan salam, lalu duduk, kamu duduklah Aisyah. Kemudian Rasulullah duduk, lalu meletakkan kepala di atas pangkuan istri, lalu Rasulullah kemudian menemukan 19 helai yang sudah memutih itu dalam jenggot Rasulullah. Kemudian Rasulullah dalam hati si Aisyah berpikir, sungguhnya baginda meninggal dunia sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat tinggalkan nabinya. Maka ia pun menangis sehingga mengalir air mata menetes dari Rasulullah. Sadar kena itu, Rasulullah bangun. Ada apa yang buat kamu menangis? Rasulullah Aisyah menceritakan bahwa dia melihat uban Rasulullah. Lalu, tahukah kamu kondisi apa yang paling menyusahkan bagi mayit, kata Rasulullah. Lalu Rasul dawuh, tidak ada yang paling menyusahkan atas diri mayit saat keluar dari rumahnya, anak-anaknya yang ditinggalkan di belakang serta menangisinya. Jadi ketika mayat itu dibawa keluar dari rumah, tapi masih ada lagi yang lebih sakit dari meninggalkan anak istri itu, kata Rasulullah. Jadi tidak ada kondisi ketika dia masukkan ke liang lahat, dikubur di bawah tanah, para kerabat meninggalkan, setelah itu datang malaikat mungkar nakir dalam kuburnya. Jadi maka Rasulullah menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayat adalah ketika datangnya tukang memandikan mayat. Nah, biasanya kan pemandi jenazah itu akan melepaskan cincin yang dipakai si mayat, melepaskan pakaian, kemudian mandikan. Nah, saat itu ruh akan menjerit kuat, di mana suaranya sampai didengar oleh makhluk kecuali jin dan setan dan manusia. Jadi makhluk-makhluk lain, binatang itu mendengar jeritan si mayat, tapi kalau jin dan manusia enggak. Apa yang diserukan ruh itu ya Rasul? Wahai tukang yang memandikan, demi Allah aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan, katanya. Karena sungguhnya saat itu aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut. Jadi jasad itu baru saja selesai istirahat dari sakitnya dicabut nyawa. Jadi pada saat pencabutan nyawa itu sakit luar biasa. Sehingga ketika dicabut udah sakit, sehingga dia memohon agar ketika melepaskan pakaian segala macam itu pelan-pelan, karena aku baru saja merasakan sakit yang tak terkira. Hai tukang yang memandikan, janganlah engkau tuangkan air panas, jangan engkau gunakan air panas, jangan pula air dingin. Sungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku tadi. Ya. Sehingga tukang memandikan itu juga harus pelan-pelan gitu ya. Saya sering mandikan itu. Makanya sebenarnya pelajaran terbaik untuk kita itu adalah apa? Maut. Makanya salah seorang nabi menyatakan orang yang paling tinggi ilmunya itu adalah orang yang banyak mengingat mati. Jadi bukan yang profesor, tetapi orang yang paling tinggi ilmunya, bukan kok kemudian orang yang terkenal ahli tafsir, hafal Quran atau apa. Yang paling tinggi ilmunya adalah orang yang banyak ingat mati, karena di sana banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Cara saya itu dulu, tetap semangat ya. Ayo kita jadikan ancaman neraka dan kondisi maut itu sebagai
pencambuk kita untuk lebih produktif, lebih semangat menghindari neraka, lebih semangat mengejar surga. Itu yang dijanjikan Allah. Kita mengambil basyiran wanadhiran secara seimbang sebagai penjaga kita agar tetap dalam koridor kebenaran. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Ila akhirnya hayah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Amin. Allahumma sharif al qulub sharif qulubana. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubban. Allahumma aftah lana baba sama baba rahmatika. Allahumma anzil alaina rahmatan wa ridwan. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta. Wa barik lana fi ma tawfiq wa atubu ilaika. Assalamu alaikum. Allahumma da'ana al-bala wal waba wa al-istin. Rabbana man faktubna ma syahidin wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa arina manasika tu'anina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. Nuwun Gus.